Kalijaga ingin menyampaikan kepada teman-teman media bahwa saat ini saya sudah tidak lagi menangani perkara Ibu Erin Taulani. Utamanya itu ketika penanganan perkara itu tidak sesuai dengan hati nurani dari pengacaranya. Saya bukannya nggak mau damai, tapi nama baik saya sudah rusak, apalagi dengan fitnahan seperti ini. Perkara dugaan tindak kekerasan yang menyeret nama mantan istri Andre Taulani, Rien Wartia Trigina, atau yang lebih dikenal sebagai Erin, terhadap asisten rumah tangganya Herawati, hingga kini masih terus bergulir dan memanas di jalur hukum. Kasus yang sempat menyita perhatian publik ini pun membuat banyak pihak penasaran, menantikan seperti apa kelanjutan proses hukum ke depan. Namun di tengah penantian tersebut, muncul sebuah perkembangan yang cukup mengejutkan. Sosok yang selama ini dikenal paling vokal dan berada di garda terdepan dalam membela Erin, yakni Sunan Kalijaga, tiba-tiba memutuskan untuk mundur dari tim kuasa hukum ibu 3 anak tersebut. Keputusan mendadak itu tentu langsung memunculkan berbagai tanda tanya. Pasalnya, selama proses berjalan, Sunan Kalijaga kerap tampil memberikan penjelasan sekaligus pembelaan terhadap kliennya. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa yang melatar belakangi keputusan tersebut. Meski begitu, publik dibuat semakin penasaran setelah Sunan Kalijaga mengunggah sebuah postingan terbaru di media sosialnya. Unggahan tersebut langsung menjadi sorotan lantaran disertai sebuah caption yang dianggap mengandung pesan tersirat. Dalam tulisannya, Sunan menuliskan, "ART adalah bagian dari keluarga kami," tulis Sunan unggahannya. Lantas, benarkah kemunduran Sunan ada kaitannya dengan temuan baru yang bertentangan dengan hati nuraninya? Di sepanjang bergulirnya perkara ini, publik seakan yakin terdapat sebuah fakta yang nantinya akan terungkap. Akan tetapi, opini tersebut nampaknya sulit diungkap setelah pihak Erin maupun Hera masih sama-sama bertahan pada versi cerita dan tudingan mereka masing-masing. Tidak ada satupun pihak yang terlihat ingin mundur atau mengubah keterangannya, sehingga membuat kasus ini semakin menarik perhatian banyak orang. Di tengah situasi yang semakin memanas itu, muncul sosok lain yang turut memberikan pengakuan dan menambah warna baru dalam perjalanan kasus tersebut. Sosok tersebut adalah Nur, mantan asisten rumah tangga Erin, yang belum lama ini diketahui ikut menjalani pemeriksaan terkait laporan yang diajukan oleh Herawati. Kemunculan Nur pun langsung menyita perhatian, sebab sebagai orang yang pernah bekerja dan berada cukup dekat dengan lingkungan rumah tangga Erin, keterangannya dinilai berpotensi memberikan gambaran lain mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Lantas benarkah Nur adalah saksi kunci dari konflik antara Erin dengan Hera? Saya, Sunan Kalijaga, ingin menyampaikan kepada teman-teman media bahwa saat ini saya sudah tidak lagi menangani perkara Ibu Erin Taulani. Harap maklum dan terima kasih. Semoga perkaranya tetap bisa berjalan dengan baik, mendapatkan satu keadilan buat para pihak. Utamanya itu ketika penanganan perkara itu tidak sesuai dengan hati nurani dari pengacaranya. Artinya gini, penanganan perkaranya sedemikian dia maunya, tapi kliennya minta yang berlawanan dengan keinginan dan hati kecilnya atau hati nuraninya, sehingga dia memilih untuk mundur tanpa harus merugikan kliennya. Nah, itu yang makanya sifat kesatria ini bisa dikedepankan ketika memang sesuatu hal terjadi dalam penanganan perkara yang ditangani oleh seorang advokat untuk menghindari melanggar etika dan melanggar kode etik. Kasus dugaan kekerasan yang menyeret nama Erin terhadap mantan asisten rumah tangganya memang menjadi salah satu perkara yang cukup menyita perhatian publik. Bukan hanya karena melibatkan sosok yang dikenal masyarakat, tetapi juga karena isu kekerasan terhadap pekerja rumah tangga merupakan persoalan yang kerap terjadi dan bisa menimpa siapa saja. Sejak pertama kali mencuat ke publik, kasus ini terus memancing beragam reaksi.
Banyak pihak ikut memberikan perhatian, mulai dari masyarakat biasa, pegiat kemanusiaan, hingga para tokoh yang berada di lingkaran pemerintahan. Di antara berbagai pihak yang menyoroti kasus tersebut, suara dari kalangan DPR RI menjadi salah satu yang paling menyita perhatian. Melalui Rieke Diah Pitaloka dan Habibur Rahman, perhatian terhadap perkara ini disampaikan secara terbuka. Mbak Nur, mungkin seperti apa Mbak Nur hari ini Mbak Nur? Bang Nur sedikit jadi saksi ya? Iya, hari ini menjadi saksi. Payungnya udah Bang, payungnya udah. Bang Nur. Bang Nur. Bang Nur. Maaf ya, siapa ini ketakutan Mbak? Iya, tolong ya. Oh ya udah nggak apa-apa sambil jalan aja. Sambil jalan. Dihentikan ya. Iya. Ini orangnya ketakutan ya. Bang hari ini mendampingi Teh Nur. Nanti segala sesuatunya akan kita jelaskan ya. Jadi minta tolong nih, tolong ya. Mbak Nur, mungkin saya sih sebenarnya kaget, cuman ibu di sini baik-baik aja sama saya. Kalau misalkan ada pemberitaan yang terlalu berlebihan itu karena itu masalah ibu sama Mbak Hera. Kalau sama saya enggak, aman-aman aja ibu. Sebenarnya kalau misalkan nggak ada berita yang kayak gitu, saya aman-aman aja, betah-betah aja di sini. Cuman karena ini udah terjadi pemberitaan yang berlebihan di luar, keluarga saya jadi sakit, suami jadi panik, saya juga nggak bisa komunikasi, jadi kayak berantakan kayak gitu loh. Teman-teman saya semua jadi menilai saya, wah Erin kok begitu ya. Maksudnya ini framingnya udah sangat jelek sama saya, sangat memojokkan, dan nama baik saya dong ini harus dipertarungkan se-Indonesia menghujat saya dengan tuduhan yang dia bilang katanya saya mencakar, apalagi pisau, itu sangat keterlaluan. Maksudnya udah sangat luar biasa fitnahnya. Untuk saat ini klien kami masih belum ada ke arah sana ya. Jadi saya pokoknya sampai hukum karena saya mau hukum. jadi biarkan proses hukum itu bekerja sesuai fakta ya, bukan biar, sesuai asumsi. Biar ada efek jera juga terhadap orang-orang yang suka fitnah. Nggak bisa dong saya difitnah kayak gini kan. Maksudnya kalau saya minta maaf, berarti saya mengakui dong kalau saya tuh melakukan hal ini. Enggak dong. Saya harus mempertarungkan nama saya, maksudnya keadilan, mempertarungkan nama saya. Dan belum lama ini Herawati mendapat kesempatan untuk menghadiri undangan di DPR RI. Momen tersebut menjadi salah satu titik yang cukup berarti bagi dirinya di tengah panjangnya proses hukum yang sedang dijalani. Di hadapan para anggota dewan, Hera mengaku berasa bersyukur karena akhirnya menemukan secerca harapan yang membuatnya kembali yakin untuk memperjuangkan apa yang selama ini ia suarakan. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan begitu saja. Dengan penuh harapan, Hera menyampaikan berbagai hal yang menurut pengakuannya pernah ia alami selama bekerja sebagai asisten rumah tangga. Di sisi lain, Hera juga mengaku merasa lebih lega setelah mendapatkan perhatian dan dukungan dari Komisi 3 DPR RI. Menurutnya, kehadiran dan perhatian dari para wakil rakyat memberikan keyakinan bahwa perkara yang sedang diperjuangkannya tidak berjalan sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI menilai penggunaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam perkara Hera, mantan asisten rumah tangga Erin Wartia, tidak tepat. Hukum tidak boleh digunakan secara berlebihan terhadap masyarakat kecil. Apalagi objek yang dipersoalkan tidak termasuk kategori data pribadi sebagaimana dimaksud di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Kalau yang dipersoalkan adalah foto suasana rumah, kendaraan, hingga foto bersama anak-anak atau dokumentasi biasa yang tidak memuat identitas pribadi seseorang, maka tidak memenuhi unsur pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tuduhan terhadap Hera tidak tepat karena data pribadi dalam Undang-Undang PDP pada prinsipnya berkaitan dengan identitas personal seperti KTP,
kartu keluarga, NPWP, data kesehatan, rekening, dan data biometrik. Semangat pembentukan Undang-Undang PDP adalah melindungi masyarakat dari penyalahgunaan data sensitif atau pribadi dan kejahatan digital, bukan untuk memperluas kriminalisasi terhadap orang kecil yang secara ekonomi maupun posisi sosial jauh lebih lemah. Komisi 3 DPR RI berkomitmen melindungi masyarakat kecil agar tidak mudah dikriminalisasi. Negara tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Penegakan hukum harus mengedepankan keadilan, proporsionalisme, dan rasa kemanusiaan. Namun di tengah simpati yang mengalir kepada Herawati, muncul respons yang tak kalah mengejutkan dari pihak Erin. Pengakuan yang disampaikan Hera rupanya langsung mendapat bantahan keras. Erin dengan tegas menolak seluruh tudingan yang diarahkan kepadanya dan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan tindakan seperti yang dituduhkan. Tak hanya membantah, Erin juga membongkar versi cerita yang berbeda dari apa yang selama ini beredar di publik. Menurut pengakuannya, pada saat insiden yang dipersoalkan itu terjadi, justru dirinya yang mengaku menjadi korban tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Hera. Erin mengklaim bahwa peristiwa tersebut tidak hanya berdasarkan pengakuan semata. Ia menyebut terdapat rekaman CCTV yang dikatakan merekam kejadian itu secara utuh. Bahkan bukti rekaman tersebut telah diserahkan kepada pihak berwenang untuk menjadi bagian dari proses penyelidikan yang sedang berjalan. Dengan adanya klaim bukti tersebut, Erin semakin mantap mempertahankan pendiriannya. Ia menegaskan bahwa dirinya akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada dan memilih untuk tidak mengambil jalur damai. Saya bukannya nggak mau damai, tapi nama baik saya sudah rusak, apalagi dengan fitnahan seperti ini. Teman-teman saya semua jadi menilai saya, wah Erin kok begitu ya. Maksudnya ini framingnya udah sangat jelek sama saya, sangat memojokkan, dan nama baik saya dong ini harus dipertarungkan se-Indonesia menghujat saya dengan tuduhan yang dia bilang katanya saya mencakar, mencekik, apalagi menendang, menodong pisau. Itu sangat keterlaluan, maksudnya udah sangat luar biasa fitnahnya. Agak bikin mengejutkan ya dari hasil CCTV. Keadaannya berbalik. Klien kami ternyata dari rekaman CCTV itu terikat menarik, ya tangannya ditarik, ditarik oleh saudari Hera secara paksa keluar untuk menemui polisi. Dan klien kami menolak saat itu akan menjadi kami ya morali bahwa justru klien kami yang di sini secara paksa ditarik. Lakukan proses lebih lanjut juga mengenai hal itu karena ada patut diduga anak ART ini teriak minta tolong tapi sambil menarik tangan dari Ibu Erin. Kami tidak melakukan ya tindakan. Jadi analoginya jika memang ada kejadian kekerasan si korban ini pasti akan pemeriksaan US ada BD, sakit, maksud seperti itu. CCTV itu tidak bisa berdiri sendiri. CCTV itu harus dikedepankan dengan keterangan dari ahli yang menerangkan soal CCTV itu. Apakah CCTV ini asli, didapatkan dengan benar, dan memang menunjukkan sesuatu hal yang dianggap petunjuk sebuah peristiwa pidana. Nah, makanya tidak bisa CCTV itu berdiri sendiri tanpa ada keterangan ahli. Karena ahli itu yang menerangkan bahwa CCTV ini adalah petunjuk yang sah dan bisa digunakan sebagai alat bukti. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.